Pelaku pembunuhan pria tanpa celana di Bojonggede ditangkap. Terekam CCTV komplotan curanmor gasak 2 unit motor di kosan. Sadis leher seorang pelajar dibacok di Bali. Dijambret seorang ibu jatuh dari motor di Parung. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir, tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Polisi berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ketiganya dibekuk petugas setelah dilakukan pengejaran berdasarkan hasil olah TKP dan juga barang bukti di lokasi kejadian. Inilah 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana yang ditemukan bersimbah darah dengan kondisi leher terlilit kawat dalam sebuah rumah di Kampung Pajang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025 kemarin. 3 pelaku berinisial MFR, MED, dan DS diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dan Polsek Bojonggede di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'i mengungkapkan penangkapan berhasil dilakukan setelah petugas menemukan petunjuk di tempat kejadian perkara yang mengarah pada identitas para pelaku. Saat ditangkap, ketiganya diketahui berencana melarikan diri untuk bersembunyi setelah melakukan aksi pembunuhan. Baik, alhamdulillah dari hasil olah TKP, rekan-rekan dari Reskrim, pimpinan Reskrim, dipimpin Kasat juga, dan saya di lapangan, kita dapatkan petunjuk untuk para pelaku. Langsung dilakukan pengejaran ke daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Bogor, Ciawi, Bogor. Nah, dari hasil pengejaran itu sampai berapa jam dilakukan, yang bersangkutan berhasil kita temukan pada waktu pukul 18.30. Yang bersangkutan ada 3 orang, yang diduga pelaku ada 3 orang, dan semuanya ada di tempat. Petugas kepolisian langsung menggelar pemeriksaan secara intensif kepada para pelaku. Polisi juga masih menyelidiki motif pembunuhan serta kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam aksi sadis ini. Sementara itu, jenazah korban sebelumnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di sebuah rumah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil menggasak 2 unit sepeda motor dalam waktu bersamaan pada Rabu 5 November 2025 sore. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang berhenti di depan gerbang sebuah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada 4 November. 2 orang pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya masuk menuju parkiran sepeda motor setelah sebelumnya merusak gembok pintu gerbang. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus menggunakan kunci letter T. Keduanya kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pada Rabu 5 November 2025 sore, para pelaku beraksi di saat para penghuni kosan sedang beristirahat. Kondisi lingkungan yang sepi membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pencurian sepeda motor ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, sepeda motor penghuni kosan juga raib digasak pencuri yang diduga pelaku yang sama. Ada 2 motor, orangnya 4 orang. Yang 2 motor jalan, yang 2 motor ngambil motor. Jadi yang 2 orang di motor gitu? Iya, yang di motor. Ngawasin? Iya. Yang 2 orang? Yang ngambil motor. Motor. Motor apa sih bang yang dicurinya bang? Ya? Motor apa yang dicurinya? Tapi, biasanya tapi. Mobil. Bang, emang di sini sering bang kejadian seperti ini bang? Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan ke Polsek Pagedangan. Mereka berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku tersebut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Nasib naas menimpa seorang pelajar berusia 16 tahun yang menjadi korban pembacokan di bagian leher di depan salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Gianyar, Bali. Korban ditemukan tergeletak di lokasi kejadian bersimbah darah karena mengalami luka sobek di bagian lehernya. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial GRDA menjadi korban pembacokan di depan sebuah warung remang-remang di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban mengalami luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban masih tertolong. Kasus penganiayaan tersebut segera dilaporkan ke petugas Polsek Belah Batu. Diduga insiden ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Terima kasih banyak ya. Dapat kami sampaikan, seizin daripada Bapak Kapolres dapat kami informasikan. Kemarin memang benar ada laporan dari masyarakat di Polsek Belah Batu terjadinya peristiwa penganiayaan yang kejadiannya subuh jam 4 pagi. Sebagai korban saat kemarin itu sudah dirawat di rumah sakit, ya tersayat yang dimungkinkan adalah pisau ya di bagian leher sebelah kanan. Dengan adanya laporan tersebut, tim dari Polsek Belah Batu, Satreskrimnya sudah bekerja dengan cepat, tidak sampai 12 jam. Sebagai terduga pelaku sudah diamankan saat ini di Polsek Belah Batu dengan barang buktinya untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas kepolisian dari Polsek Belah Batu saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap secara pasti motif dibalik penganiayaan yang menimpa korban di bawah umur tersebut. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Akibat tasnya dijamret, seorang ibu yang mengendarai sepeda motor terjatuh di Jalan Bomang dekat perempatan arah Garuda Parung, Bogor, tepatnya pada Selasa 4 November 2025 pagi. Korban dijamret oleh pelaku yang juga menggunakan sepeda motor dari arah belakang korban. Menjamret di Jalan Bomang. Seorang ibu mengalami luka cukup parah setelah terjatuh dari sepeda motor akibat aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Bomang, tepatnya dekat perempatan arah Garuda pada Selasa pagi 4 November 2025. Kejadian itu bermula saat korban tengah melintas menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba seorang pelaku tak dikenal yang juga mengendarai motor datang dari arah belakang dan menarik tas milik korban. Aksi tersebut membuat motor korban oleng hingga terjatuh ke jalan dan mengakibatkan korban menderita luka cukup parah. Warga sekitar yang melihat kejadian kemudian melakukan pertolongan terhadap korban. Korban lalu dibawa ke tempat aman oleh warga. Akibat insiden ini, korban mengalami luka cukup parah dan kehilangan tas yang dibawa lari pelaku penjamretan. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Info TV melaporkan. Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Guro 2, Karawang, Wetan pada Senin dini hari, 3 November 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang diduga akan melakukan pencurian, namun aksinya berhasil digagalkan oleh seorang pedagang nasi goreng yang curiga dengan gerak-geriknya. Dalam rekaman CCTV yang beredar terlihat seorang pria menghampiri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga pada sekitar pukul 3 dini hari pada Senin 3 November 2025. Pelaku terlihat berulang kali memperhatikan kondisi sekitar, diduga untuk memastikan situasi aman sebelum melancarkan aksinya. Namun tak lama pedagang nasi goreng yang tengah berjualan di dekat lokasi menyadari keanehan gerak-gerik pelaku dan langsung menegurnya. Sadar aksinya dipergoki, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung tidak ada barang yang hilang dalam insiden ini, namun warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan kendaraan terkunci saat ditinggalkan di tempat umum. Ulia Haifanisa, tim redaksi Info TV melaporkan. Komplotan pencuri yang disebut rayap besi kembali beraksi di Kota Medan. Rumah warga di Jalan Juanda, Kecamatan Medan Maimun, jadi sasaran pada aksi Selasa malam 3 November 2025. Pelaku menggasak sejumlah barang berharga saat rumah dalam keadaan kosong. Peristiwa pencurian ini terjadi pada Selasa malam 3 November 2025. Menurut keterangan warga, sejumlah barang seperti alat elektronik, perabot rumah tangga, hingga komponen mesin mobil yang terparkir di halaman raib dibawa pelaku. Kelompok yang dikenal dengan julukan rayap besi ini diduga sudah berulang kali beraksi di wilayah Medan dan sekitarnya.
Akibat dari aksi pencurian tersebut, kerugian korban diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. 2 orang pria menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok membobol rumah di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 1 dari 2 pelaku tersebut tewas, sementara 1 pelaku lainnya berhasil diselamatkan polisi. Peristiwa ini terjadi di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Selasa 4 November 2025 pagi. 2 pria asal Kabupaten Lampung Tengah menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok membobol rumah yang sedang kosong. Keduanya yakni bernama Edi dan rekannya Ansori alias Andi. Dalam amuk masa itu, 1 pelaku yakni Ansori alias Andi tewas, sementara pelaku bernama Edi berhasil diselamatkan polisi yang sampai mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan warga. Berdasarkan informasi, kedua pria tersebut mencoba mencuri di rumah warga Desa Tridharma Yoga, Kecamatan Ketapang dengan cara mendongkel jendela rumah. Belum sempat mengambil barang berharga, aksi keduanya dipergoki pemilik rumah hingga menimbulkan aksi kejar-kejaran dan berakhir tragis. Tuh, kosong terus dia kok ada orang gitu, dia balik arah, nanya orang gitu katanya mau ketemu orang Bos Jagung, dia bilangnya katanya dari Rumbia gitu. Udah diajak ngobrol sekitar 10 menit kok yang satunya keluar dari belakang, pintu belakang gitu. Ada barang yang hilang? Kebetulan belum sempat mereka ngambil, Pak. Tapi udah masuk mereka? Udah masuk ke dalam. Nah ditanyalah sama suami saya di KTP, katanya dia banyak alasan gitu, mak ini mak itu, terus katanya udah Pak, saya ke rumah bapak aja ngobrol di situ. Nah giliran suami saya ngambil motor mau jalan, mau diajak ke rumah, mereka berdua itu kabur sekencang-kencangnya. Nah suami saya ikutlah ngejar pakai motor itu, kekejar sampai di dekat mau tanyakan situ sih. Udah gitu ketemu dia orang itu sama suami saya ditendang, didorong pakai kaki gitu. Mereka berdua pakai motor Vario, terus suami saya akhirnya oleng kan, suami saya jatuh. Suami saya luka-luka, lecet-lecet. Itu yang satu itu ya tadi seperti itulah keadaannya itu. Yang satunya itu ya selamat lah. Ada polisi? Ada. Sudah begitu tangkap itu, ini busernya udah ini langsung dia ngambil ininya. Wah jangan ini buanglah tembakan. Kejadian ini memang sering di daerah sini sampai ke atas, kehilangan motor, nggak sih saya pernah kehilangan. Bahkan saya sendiri aja kehilangan motor di depan rumah itu malam. Nggak ketemu motornya sampai sekarang? Sampai sekarang. Apakah itu jadi kesalahan warga, Pak? Itu kemungkinan bisa juga dari situ. Soalnya udah sering. Dari tempat kejadian, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat beraksi. Jenazah pelaku yang tewas pun kini telah dievakuasi, sementara pelaku lainnya telah mendekam di sel tahanan Polsek Penengahan. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan pemirsa, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu 5 November 2025 siang. Petugas berhasil mengamankan sejumlah orang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, meskipun petugas diserang warga sekitar saat penggerebekan. Setibanya petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimob Polda Metro Jaya di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu 5 November 2025 siang langsung melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba ke mobil, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga. Namun akhirnya petugas memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap.
Sejumlah pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinfo TV melaporkan. Viral di media sosial rekaman CCTV 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gudang Peluru Raya, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu sore 5 November 2025. Kedua kelompok remaja ini tawuran menggunakan senjata tajam dan diduga menggunakan air keras. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu. Kericuhan semakin memuncak saat salah satu kelompok tampak menyiramkan cairan ke arah lawannya yang diduga merupakan air keras. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 5 November 2025 sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat di Jalan Gudang Peluru Raya, Kebon Baru, Tebet. Warga di sekitar lokasi hanya bisa melihat para pelaku tawuran itu beraksi tanpa berbuat sesuatu, dan aksi tawuran tersebut diketahui tidak menimbulkan korban jiwa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang dan kali ini korbannya adalah seorang guru SD yang kehilangan sepeda motornya saat tengah mengajar di SDN 44 Palembang. Aksi kehilangan motor ini terekam kamera CCTV. Peristiwa pencurian sepeda motor seorang guru yang tengah mengajar di sekolah Sabtu 1 November 2025 terekam jelas kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak dua pria berboncengan motor berhenti di tempat parkir depan pagar sekolah. Setelah korban baru saja turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam pagar, satu pelaku terlihat berjaga di atas motor sementara rekannya mengutak-ngatik kunci kontak motor korban, hingga akhirnya motor korban dibawa kabur oleh pelaku. Korban, Novia, mengatakan ia baru menyadari kalau motornya hilang ketika ingin membeli makanan di jam istirahat mengajar. Dia menduga pelaku sudah membututinya sejak di perjalanan menuju ke sekolah, sebab dari rekaman CCTV, jarak antara korban tiba di sekolah dengan pelaku sangat dekat. 7:30 itu sudah mau OTW ke sekolah. Biasanya jam 7 atau jam 7:30 itu sudah sampai sini. Nah, kebetulan kemarin tuh karena mau cepet-cepet, mau praktek ajar juga, jadi datangnya tuh lebih cepat, kira-kira sekitar jam 6.58 gitu, atau sebelumnya itu. Terus masuk kan, di parkiran tuh ada dua motor, ketiga motor saya. Udah itu saya masuk ke dalam, saya penjel dulu, ambil absen, saya lagi nulis skrip untuk mengajar. Setelah itu udah kayak biasa, ada guru lagi datang kayak biasa, aktivitas kayak biasa. Pas udah jam 8:30, saya mau keluar, itu mau beli makanan untuk anak-anak tuh udah ada lagi motornya. Saya perhatiin motornya tuh motor yang lain ada, sudah baris sederet banyak tuh ada, tapi motor saya kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya keempat itu, jadi langsung ngambil motor yang saya, bukan yang lain. Pelakunya orang berapa? Kalau dilihat itu ada dua. Apa dia ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang satu pakai helm, yang satunya lagi pakai topi, kayak pakai rompi, yang juga mungkin kelihatannya itu. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan sepeda motornya yang berjenis Honda Beat berwarna biru bisa kembali padanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinfo TV melaporkan. Satres Narkoba Polres Serang berhasil membongkar peredaran sabu dengan modus unik, di mana pelaku menyamarkan sabu dalam bungkus permen. Pelaku berinisial N, warga desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten dibekuk petugas beserta barang bukti 50 paket sabu siap edar dengan total berat hampir 12 gram. Beginilah saat petugas Satres Narkoba Polres Serang mengamankan seorang pengedar sabu di rumahnya di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku N tak mampu melakukan perlawanan saat petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah siap edar. Untuk mengelabui petugas dan warga, sabu tersebut dikemas dalam bungkus permen. Modus ini digunakan agar peredaran terlihat seperti aksesoris atau permen biasa. Namun berkat laporan masyarakat, polisi berhasil membongkar praktik tersebut.
Penangkapan terjadi setelah petugas memantau gerak-gerik pelaku yang diduga menjadi perantara peredaran sabu di wilayah Jawilan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 50 paket sabu dengan berat total 11,97 gram. Setiap paket sabu dijual seharga Rp400.000, sedangkan pelaku mendapat upah sekitar Rp50.000 untuk setiap titik penitipan barang yang diarahkan oleh bandar. Narkoba Polres Serang yang dipimpin oleh Ibda Wawan, hasil laporan dari masyarakat telah dilakukan penangkapan terhadap saudara N. Setelah menerima laporan dari masyarakat, satu tim yang dipimpin oleh Ibda Wawan langsung mendatangi rumah saudara N. Dan kebetulan didapatkan 50 bungkus plastik bening berisi sabu. Ditangkapnya di Kampung Cemplang, Desa Cemplang, Jawilan. Dikemas dalam bungkus permen. Ke mana ke sana? Diedarkannya di wilayah Serang, terutama di Jawilan Kopo. Berapa pelaku Pak yang masih dalam pengejaran dan sudah diamankan? Yang sudah diamankan 1 orang dan barang tersebut milik saudara B, inisial B, masih DPO. Pelaku sendiri pekerjaannya apa residivis atau apa? Pengangguran. Berapa lama Pak si pelaku ini melakukan pengedaran sabu itu? Hasil BAP sudah 3 bulan berjalan. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat perintah dari bandar berinisial BU yang merupakan warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, dan saat ini masih dalam pencarian polisi. Untuk pertanggungjawabannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, alami perundungan dan menjadi korban bullying, siswa kelas 4 SD di Kota Palembang dikurung di dalam masjid. Insiden itu terjadi di Masjid Haya Ala Falah di perumahan Gria Intikom, Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Video viral di berbagai media sosial yang memperlihatkan pembebasan anak kecil yang dikurung rekan-rekannya di dalam masjid sempat menjadi sorotan warga, khususnya di Kota Palembang. Selasa 4 November 2025, sejumlah pihak baik dari keluarga korban dan pelaku dimediasi oleh Ketua Rukun Tetangga terkait insiden itu. Saat ditanyai pihak keluarga, korban mengaku selain alami perundungan juga dipukuli oleh rekan-rekannya saat bermain. Nenek korban mengaku tidak terima atas perbuatan sejumlah pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut dan meminta Ketua RT setempat memanggil pelaku dan orang tua pelaku untuk dimediasi. Keluarga korban mengatakan, awalnya mereka tidak tahu insiden yang terjadi di hari Minggu 2 November 2025 sore. Namun setelah video pembebasan korban viral di media sosial, mereka baru mengetahui jika korban yang disekap tersebut merupakan anak kandungnya. Pihak keluarga tidak menerima atas insiden perundungan tersebut dan berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara Ketua RT 35 Muhammad Ilham mengatakan, pihaknya sudah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak dan berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Namun untuk keputusan final akan dikembalikan ke pihak keluarga korban dan keluarga pelaku itu sendiri. Kita itu seperti apa, Kak? Ya, jadi jujur kami selaku orang tua kaget karena baru tahu justru ketika sudah viral. Karena itu kejadiannya di Minggu sore, anak saya itu memang diem, nggak ngasih tahu ke orang tua. Yang pasti terkait mengenai hal ini, kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena kasus perundungan seperti ini, apalagi dikurung, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita masih menunggu itikat baik seperti apa. Karena dari pihak Polres juga akan lagi berembuk lah. Oke. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Jadi kita selaku Ketua RT ini dalam artian RT itu rukun tetangga. Jadi tugas kita cuma mediasi, dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban,
situ kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya di Padukuhan Mencing, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa pagi 4 November 2025. Hasil pemeriksaan sementara, petugas kepolisian mendapati adanya luka sayat pada bagian leher korban. Warga Padukuhan Mejing Wetan mendadak digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita yang tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya Selasa pagi 4 November 2025. Korban berinisial R berusia 39 tahun, pertama kali ditemukan tewas oleh pembantu rumah tangganya sepulang dari mengantar anak korban ke sekolah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polsek setempat yang langsung datang melakukan olah tempat kejadian. Kapolsek Gamping Ajun Komisaris Polisi Bowo Susilo mengatakan, korban ditemukan pada sekitar pukul 6.30 WIB oleh pembantu rumah tangganya yang baru pulang mengantar anak korban ke sekolah. Menurut AKP Bowo Susilo, saksi korban yakni pembantu rumah tangga korban menyatakan, sebelum mengantar ke sekolah, sang korban masih sempat membersihkan anaknya yang hendak berangkat ke sekolah. Jadi korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka sayatan di leher. Dan saat ini Polsek Gamping beserta Satreskrim dari Polresta Sleman sedang melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dusun Mejing Kidul, Ambar Ketawang. Ditemukan dua pisau di TKP dan sudah kami amankan dan kami masih dalami untuk dilaksanakan pemeriksaan sidik jari. Dari keterangan saksi, kejadian sekitar 6.30 WIB. Kemudian diketahui sekitar pukul 7.15 WIB. Masih didalami. Nanti dari Unit Reskrim, Polres dan Polsek masih mendalami, melakukan pemeriksaan CCTV apakah ada diduga pelaku yang masuk ke dalam rumah korban. Dalam pemeriksaan sementara, tim Inafis Polda Yogyakarta mendapati adanya luka sayat pada leher korban. Selain itu ditemukan pula 2 pisau dapur yang kemudian dibawa sebagai barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, petugas juga memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban dan memeriksa sejumlah saksi lain, diantaranya kakak kandung korban. Selama ini korban berinisial R merupakan single parent dengan 1 anak yang masih sekolah dasar dan bekerja wira swasta. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Meski kuat dugaan adanya pembunuhan, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman. Dari Sleman, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dalam 3 bulan ke depan, ONAT akan menjalani rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ini merupakan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, di mana ONAT dinilai merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat. AKP Wisnu menjelaskan bahwasannya BNNP Jakarta telah menyetujui asesmen pengajuan rehabilitasi musisi sekaligus public figure Onadio Leonardo atau Onat. Untuk selanjutnya pasca asesmen disetujui, yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi swasta di Bilangan, Jakarta Selatan. Selanjutnya Onat akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Lebih lanjut, berdasarkan dari hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, Onat dinilai merupakan korban daripada penyalahgunaan narkotika dan bukan bagian dari jaringan, kurir, pengedar, terlebih bandar narkotika. Sementara itu, pelaku KR yang merupakan sosok di balik pemasok narkotika bagi Onat telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui
oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada public figure dengan inisial OL. Satu, saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Jalan Belitung Laut, Banjarmasin. Penghuni rumah yang memiliki masalah penglihatan hanya bisa pasrah. Dan informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Dalam rekaman amatir warga, tampak api berkobar di sebuah gang di kawasan Belitung, Banjarmasin. Api dengan cepat berkobar lantaran bangunan yang terbuat dari kayu. Penghuni rumah Arbani hanya bisa pasrah saat mengetahui rumahnya hangus terbakar. Mirisnya, Arbani hanya dapat meraba-raba puing bangunan untuk dapat mengetahui kondisi rumahnya. Karena sudah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, ia memiliki masalah pada penglihatannya. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Saat kejadian, ia tengah beristirahat di rumahnya. Menurut Arbani, dirinya sempat menyalakan obat nyamuk yang ditaruh ia di dekat tumpukan barang-barang. Tak lama kemudian, Arbani mendengar teriakan kebakaran dari warga dan langsung menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga miliknya. Menurut Ketua RT setempat Ali, Arbani diketahui tinggal sebatang kara dan rumah yang terbakar merupakan bantuan dari Dinas Sosial. Sendirian aja, sebatang kara lah. Tidak ada melihat orangnya. Rabun jauh lah untuk makanya tadi duduk sendiri aja ya. Kalau untuk kondisi kejiwaannya itu seperti apa Pak? Maksudnya ya, kadang kumat, sekarang sudah kada lagi Bang, kada lagi dah ya orangnya. Tapi yang khawatirkan itu kan ya masak pulangan loh. Nah, padahal masyarakat sudah menyuruh jangan memasak, karena masyarakat yang mengantari makanan tetap. Akibat kebakaran ini, Arbani harus mengungsi di rumah tetangganya lantaran tak punya tempat tinggal lain. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini, garis polisi telah terpasang. Penyelidikan penyebab pasti kebakaran masih dilakukan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Inilah rekaman video amatir saat tawuran antar 2 kelompok pelajar terjadi di Jalan Rangkas Bitung Pandeglang, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu 5 November 2025 malam. Terlihat sejumlah pelajar berlarian dan saling kejar, bahkan ada yang mengayunkan senjata tajam. Akibat kejadian ini, 1 orang pelajar mengalami luka sabetan di bagian leher belakang. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak dan berhasil mengamankan 3 pelajar yang diduga terlibat tawuran. Sedangkan korban luka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Salah seorang warga mengatakan peristiwa itu bermula saat 3 pelajar dikejar 2 orang pelajar lain yang diduga membawa senjata tajam. Ketiganya terjatuh setelah menabrak sepeda motor dan salah satunya terkena sabetan di leher. Sementara 2 pelajar yang mengacungkan senjata tajam berhasil melarikan diri ke arah Pandeglang. Lagi ngapain? Lagi ngirim bakso, lagi bikin bakso. Nah dia lari ke sini, lari ikut ke rumah. Dikejar? Iya, 3 orang yang dikejar. Nah dia kan mau lari, nah dia kejepit sama kaki motor. Nah dia dibacok di situ. Pakai celurit? Pakai golok. Oh golok. Iya. Semua pakai senjata, bawa senjata? Bawa senjata yang 2 orang. 3 orang nggak pakai senjata, makanya dia ketakutan. Dari sekolah mana itu yang kena itu? Yang kena itu
Kurang tahu seragam juga. Ada 3 orang atas itu. Abang, sekarang untuk korban sendiri dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas? Ke puskesmas. Iya, yang 1 orang, yang 2 orang itu dibawa ke kantor polisi. Kasus tawuran antar pelajar ini masih dalam penanganan Polsek Warunggunung. Polisi menghimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih mengawasi aktivitas siswa di luar kelas. Tindakan preventif dinilai perlu ditingkatkan agar tawuran pelajar tidak terus terulang. Dari Lebak, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Parangtritis KM 4,3 Yogyakarta pada Rabu 5 November 2025 petang. Satu unit mobil menabrak warung makan yang berada di pinggir jalan. Peristiwa itu bermula saat mobil tersebut keluar dari Ruko Perwita dan hendak menuju arah Bantul. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem sehingga membuat mobil tambah melaju kencang. Mobil kehilangan kendali kemudian menabrak warung makan di pinggir jalan tersebut. Seorang saksi mata mengatakan pengemudi diduga panik saat keluar dari Ruko Perwita dan memutuskan untuk membanting setir. Akibat kejadian tersebut, warung makan mengalami kerusakan parah. Beberapa bagian bangunan rusak dan barang dagangan berserakan di pinggir jalan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tambah gede guys sapinya nih. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat api berkobar hebat disertai asap tebal memenuhi langit di atas Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Selasa pagi, 4 November 2025. Sejumlah pedagang dan warga terlihat berlarian menyelamatkan barang dagangan mereka dari jalan yang berdekatan dengan sentra grosir Cikarang. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah merembet ke bangunan lain di sekitar pasar. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api sudah terlanjur membesar saat petugas tiba di tempat kejadian. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran pun masih belum diketahui. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Polisi berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ketiganya dibekuk petugas setelah dilakukan pengejaran berdasarkan hasil olah TKP dan juga barang bukti di lokasi kejadian. Inilah 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana yang ditemukan bersimbah darah dengan kondisi leher terlilit kawat dalam sebuah rumah di Kampung Pajang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025 kemarin. 3 pelaku berinisial MFR, MED, dan DS diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dan Polsek Bojonggede di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'i mengungkapkan penangkapan berhasil dilakukan setelah petugas menemukan petunjuk di tempat kejadian perkara yang mengarah pada identitas para pelaku. Saat ditangkap, ketiganya diketahui berencana melarikan diri untuk bersembunyi setelah melakukan aksi pembunuhan. Baik, alhamdulillah dari hasil olah TKP, rekan-rekan dari Reskrim, pimpin Anir Reskrim, dipimpin Kasat juga, dan saya di lapangan kita dapatkan petunjuk untuk para pelaku. Langsung dilakukan pengejaran ke daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Bogor, Ciawi, Bogor. Nah, dari hasil pengejaran itu sampai berapa jam dilakukan, yang bersangkutan berhasil kita temukan pada waktu pukul 18.30. Yang bersangkutan ada 3 orang, yang diduga pelaku ada 3 orang, dan semuanya ada di tempat. Petugas kepolisian langsung menggelar pemeriksaan secara intensif kepada para pelaku. Polisi juga masih menyelidiki motif pembunuhan serta kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam aksi sadis ini. Sementara itu, jenazah korban sebelumnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di sebuah rumah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil menggasak 2 unit sepeda motor dalam waktu bersamaan pada Rabu 5 November 2025 sore. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang berhenti di depan gerbang sebuah kosan di Kecamatan Kelapa II,
Kabupaten Tangerang, Banten pada 4 November. 2 orang pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya masuk menuju parkiran sepeda motor setelah sebelumnya merusak gembok pintu gerbang. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus menggunakan kunci letter T. Keduanya kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pada Rabu 5 November 2025 sore, para pelaku beraksi di saat para penghuni kosan sedang beristirahat. Kondisi lingkungan yang sepi membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pencurian sepeda motor ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, sepeda motor penghuni kosan juga raib digasak pencuri yang diduga pelaku yang sama. Ada 2 motor, orangnya 4 orang. Yang 2 motor jalan, yang 2 motor ngambil motor. Berarti yang 2 orang di motor gitu? Iya, yang di motor. Ngawasin? Iya. Yang 2 orang? Yang ngambil motor. Motor. Motor apa sih bang yang dicurinya bang? Ya? Motor apa yang dicurinya? Tapi, biasanya tapi. Mobil. Bang, emang di sini sering bang kejadian seperti ini bang? Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan ke Polsek Pagedangan. Mereka berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku tersebut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nasib naas menimpa seorang pelajar berusia 16 tahun yang menjadi korban pembacokan di bagian leher di depan salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Gianyar, Bali. Korban ditemukan tergeletak di lokasi kejadian dan bersimbah darah karena mengalami luka sobek di bagian lehernya. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial GRDA menjadi korban pembacokan di depan sebuah warung remang-remang di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban mengalami luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban masih tertolong. Kasus penganiayaan tersebut segera dilaporkan ke petugas Polsek Belah Batu. Diduga insiden ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Terima kasih banyak ya. Ya, dapat kami sampaikan seizin daripada Bapak Kapolres dapat kami informasikan. Kemarin memang benar ada laporan dari masyarakat di Polsek Belah Batu terjadinya peristiwa penganiayaan yang kejadiannya subuh jam 4 pagi. Sebagai korban saat kemarin itu sudah dirawat di rumah sakit, ya tersayat yang dimungkinkan adalah pisau ya di bagian leher sebelah kanan. Nah, dengan adanya laporan tersebut, tim dari Polsek Belah Batu, Satreskrimnya sudah bekerja dengan cepat, tidak sampai 12 jam. Sebagai terduga pelaku sudah diamankan saat ini di Polsek Belah Batu dengan barang buktinya untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas kepolisian dari Polsek Belah Batu saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap secara pasti motif dibalik penganiayaan yang menimpa korban di bawah umur tersebut. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya, akibat tasnya dijamret, seorang ibu yang mengendarai sepeda motor terjatuh di Jalan Bomang dekat perempatan arah Garuda Parung, Bogor pada Selasa 4 November 2025 pagi. Korban dijamret oleh pelaku yang juga menggunakan sepeda motor dari arah belakang korban. Ngejamret di Jalan Bomang. Seorang ibu mengalami luka cukup parah setelah terjatuh dari sepeda motor akibat aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Bomang, tepatnya dekat perempatan arah Garuda pada Selasa pagi 4 November 2025. Kejadian itu bermula saat korban tengah melintas menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba seorang pelaku tak dikenal yang juga mengendarai motor datang dari arah belakang dan menarik tas milik korban. Aksi tersebut membuat motor korban oleng hingga terjatuh ke jalan dan mengakibatkan korban menderita luka cukup parah. Warga sekitar yang melihat kejadian kemudian melakukan pertolongan terhadap korban. Korban lalu dibawa ke tempat aman oleh warga. Akibat insiden ini, korban mengalami luka cukup parah dan kehilangan tas yang dibawa lari pelaku penjamretan. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Guro 2, Karawang Wetan pada Senin dini hari, 3 November 2025. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria yang diduga akan melakukan pencurian, namun aksinya berhasil digagalkan oleh seseorang atau seorang pedagang nasi goreng yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang pria menghampiri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga pada sekitar pukul 3 dini hari pada Senin 3 November 2025.
Pelaku terlihat berulang kali memperhatikan kondisi sekitar, diduga untuk memastikan situasi aman sebelum melancarkan aksinya. Namun tak lama pedagang nasi goreng yang tengah berjualan di dekat lokasi menyadari keanehan gerak-gerik pelaku dan langsung menegurnya. Sadar aksinya dipergoki, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung tidak ada barang yang hilang dalam insiden ini, namun warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan kendaraan terkunci saat ditinggalkan di tempat umum. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri yang disebut rayap besi kembali beraksi di Kota Medan. Rumah warga di Jalan Juanda, Kecamatan Medan Maimun jadi sasaran. Pada Selasa malam 3 November 2025, pelaku menggasak sejumlah barang berharga saat rumah dalam keadaan kosong. Peristiwa pencurian ini terjadi pada Selasa malam 3 November 2025. Menurut keterangan warga, sejumlah barang seperti alat elektronik, perabot rumah tangga, hingga komponen mesin mobil yang terparkir di halaman raib dibawa pelaku. Kelompok yang dikenal dengan julukan rayap besi ini diduga sudah berulang kali beraksi di wilayah Medan dan sekitarnya. Akibat dari aksi pencurian tersebut, kerugian korban diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian rumah kosong masih sering terjadi. Kelalaian dalam mengunci pintu, mematikan lampu, atau menitipkan rumah dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksi pencurian itu. Peristiwa ini terjadi di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Selasa 4 November 2025 pagi. Dua pria asal Kabupaten Lampung Tengah menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok membobol rumah yang sedang kosong. Keduanya yakni bernama Edi dan rekannya Ansori alias Andi. Dalam amuk masa itu, satu pelaku yakni Ansori alias Andi tewas. Sementara pelaku bernama Edi berhasil diselamatkan polisi yang sampai mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan warga. Berdasarkan informasi, kedua pria tersebut mencoba mencuri di rumah warga Desa Tridar Prayoga, Kecamatan Ketapang dengan cara mendongkel jendela rumah. Belum sempat mengambil barang berharga, aksi keduanya dipergoki pemilik rumah hingga menimbulkan aksi kejar-kejaran dan berakhir tragis. Tuh, kosong terus dia kok ada orang gitu, dia balik arah, nanya orang gitu, katanya mau ketemu orang Bos Jagung, dia bilangnya katanya dari Rumbia, gitu. Udah diajak ngobrol sekitar 10 menit kok yang satunya keluar dari belakang, pintu belakang gitu. Ada barang yang hilang? Kebetulan belum sempat mereka ngambil, Pak. Tapi udah masuk mereka? Udah masuk ke dalam. Nah ditanyalah sama suami saya dibikin KTP, katanya dia banyak alasan gitu, ini itu, terus katanya udah Pak, saya ke rumah Bapak aja ngobrol di situ. Nah giliran suami saya ngambil motor, mau jalan, mau diajak ke rumah, mereka berdua itu kabur sekencang-kencangnya. Nah suami saya ikutlah ngejar pakai motor itu, kekejar sampai di dekat mau tanyakan situ sih. Udah gitu ketemu dia orang itu sama suami saya ditendang, didorong pakai kaki gitu. Mereka berdua pakai motor vario tuh, suami saya akhirnya oleng kan, suami saya jatuh. Suami saya luka-luka, lecet-lecet. Nah, itu yang satu itu ya tadi seperti itulah keadaannya. Yang satunya itu ya selamat lah. Ada polisi? Ada. Sudah begitu tangkap itu, ini busernya udah ini langsung dia ngambil ininya. Wah jangan ini lep, buanglah tembakan langsung ketawa. Jadian ini memang sering di daerah sini nyampe ke atas kehilangan motor. Enggak sih, saya aja pernah kehilangan. Bahkan saya sendiri aja kehilangan motor di depan rumah itu malam. Nggak ketemu motornya sampai sekarang? Sampai sekarang. Apakah itu jadi kesalahan warga, Pak? Itu kemungkinan bisa juga dari situ. Soalnya udah sering. Dari tempat kejadian, petugas mengamankan satu unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat beraksi. Jenazah pelaku yang tewas pun kini telah dievakuasi, sementara pelaku lainnya telah mendekam di sel tahanan Polsek Penengahan. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian rumah kosong masih sering terjadi. Kelalaian dalam mengunci pintu, mematikan lampu, atau menitipkan rumah dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Dan untuk itu masyarakat perlu mengetahui cara agar menjaga keamanan rumah agar terhindar dari aksi pembobolan. Dan berikut beberapa tips untuk menjaga rumah agar tidak dibobol maling. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan semua pintu dan jendela terkunci dengan baik sebelum meninggalkan rumah.
Tips kedua, pasang kamera CCTV untuk memantau aktivitas di sekitar rumah. Ketiga, titipkan kunci dan informasikan kepada tetangga terpercaya atau petugas keamanan lingkungan saat akan pergi dalam waktu yang lama. Keempat, hindari menaruh barang berharga di tempat yang terlihat dari luar. Tips yang kelima atau yang terakhir, gunakan kunci tambahan atau sistem keamanan digital untuk memperkuat pengamanan rumah. Dan demikian beberapa tips untuk menjaga rumah agar tidak dibobol maling. Dan ingat pemirsa, kewaspadaan dan sistem keamanan yang baik adalah langkah penting untuk melindungi harta benda dan juga keselamatan keluarga. Dan demikian pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.